Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi bahan renungan kepada kita pada hari ini, di awal bulan November, kita akan membaca dari Injil Markus, pasal 12 ayat 28 sampai 34. Sekali lagi, Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, beginilah firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, Yahobu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema minggu hari ini dari firman Tuhan yang baru kita baca dari Markus pasal 12 ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Sekali lagi, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya ketika kita melaksanakan PA, penelaahan Alkitab, maka terkadang ketika ada waktu, maka kita memberikan waktu untuk berdiskusi. Ya, tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang firman Tuhan yang baru disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika diskusi ini dibuka, maka ada yang bertanya, dan ada juga yang mencoba menanggapi, bahkan memberikan kesaksian. Tentu dalam ruang diskusi ini, maka seorang penanya akan memanfaatkan waktu untuk menanyakan sesuatu yang memang tidak ia ketahui. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ketika bertanya harus ditanya yang memang tidak diketahui. Tapi Bapak Ibu, terkadang juga ketika bertanya, sekalipun sudah tahu, kadang hanya sekedar mencoba mengetes. Apakah tolak jawab malu? Nah, ini yang terjadi dengan ahli Taurat. Inilah yang dilakukan oleh ahli Taurat.
Dia bertanya kepada Yesus, bukan karena ia tidak tahu. Bahkan dia disebut sebagai ahli Taurat. Maka ketika dikatakan disebut sebagai ahli Taurat, maka pemahamannya, pengetahuannya tentang hukum Taurat itu sungguh-sungguh dalam. Walaupun di dalam Injil Markus ini tidak disebutkan bahwa dia mencoba Yesus. Tetapi kalau kita membaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 35 dan di dalam Injil Lukas 10 ayat 25, disitulah ditampilkan bahwa ahli Taurat ini datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Apakah yang mau ditanyakannya kepada Yesus? Yang mau ditanyakannya kepada Yesus yaitu hukum manakah yang paling utama. Ini ya, yang pertama yang mau ditanyakan kepada Yesus ketika dia datang kepada Yesus. Selesai Yesus bersoal jawab kepada orang Saduki, yaitu dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan ini adalah merupakan pertanyaan yang tidak bisa dihindari oleh Yesus. Karena kenapa? Walaupun tujuan daripada ahli Taurat ini sebenarnya mau menjebak, mau mencoba Yesus, dan dia tahu jawabannya, tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah pertanyaannya ini benar-benar sebenarnya berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita umat manusia. Bagaimana kita menjadikan perintah Tuhan, hukum Tuhan sebagai ukuran patokan dasar di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Tolong ditampilkan. Jadi itulah Bapak Ibu yang pertama, yaitu dia bertanya. Lalu ketika dia bertanya kepada Yesus tentang apa hukum yang utama, ya, next. Maka Yesus memberi jawab. Dan inilah yang dijawab oleh Yesus yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-29 sampai di ayatnya yang ke-31. Yang pertama, di sini Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa hukum yang utama itu adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hal ini juga telah disampaikan Allah melalui Musa ketika Allah menyampaikan kredo kepada orang Israel yang bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, apa yang perlu didengarkan? Bahwa mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pengetahuan kekuatan mereka. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini juga Yesus mengatakan harus dengan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita melihat kesimpulan daripada hukum Taurat, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa di dalam Taurat 1 sampai 4 kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dan inilah yang pertama, mengenai hubungan kita dengan Allah. Dari hukum Taurat 1 sampai 4 di situ telah disampaikan bagaimana manusia
ya atau umat Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka garis vertikalnya adalah tegak lurus ke atas. Dan yang sejajar dengan itu, yang sama dengan itu adalah mulai dari hukum Taurat kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Yaitu hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan yang terakhir, jangan mengingini. Ini adalah menggambarkan, menjelaskan hubungan manusia dengan sesamanya. Maka kesimpulan daripada hukum Taurat itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita kembali ke Taurat pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, padamu. Maka itu artinya karena kita mengasihi Allah, maka kita tidak boleh menyembah Allah lain. Mau bagaimanapun Bapak Ibu, segala sesuatu yang mungkin bagi manusia, ya, itu mungkin ada benda sakti, keramat dan lain sebagainya. Sesuatu yang mungkin diimani atau diyakini oleh para leluhur, maka mari kembali ke dalam hukum Taurat yang Tuhan katakan, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Tentu pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan itu? Ya, kalau kita bertanya bagaimanakah kita mengasihi Tuhan, maka mengasihi Tuhan itu paling tidak Bapak Ibu yang pertama, yaitu berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Inilah yang pertama, bagaimana kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, maka segala apa yang telah disampaikan Tuhan, kita pegang, kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kita jadikan sebagai ketetapan-ketetapan di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya setiap kita tidak salah arah. Supaya kita tidak menyimpang. Yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Larangan-larangan yang disampaikan oleh Tuhan kita ikuti, kita patuhi. Dan kita tidak melanggarnya. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan itu, yaitu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang memang datang beribadah hanya sekedar ritualitas. Banyak orang datang berbondong-bondong ke gereja, tapi apakah benar untuk mempersembahkan hidup sebagai persembahan hidup untuk Tuhan? Makanya tadi dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Dan dengan segenap kekuatan, artinya totalitas kehidupan. Memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Maka tidak boleh dikurangi. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Bahkan pikiran, perasaan kita taruh, kita letakkan fokus hanya kepada Tuhan. Untuk apa tubuh kita di gereja? Tapi kalau pikiran kemana-mana. Maka mengasihi Tuhan adalah takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Yang ketiga, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatan. Sama artinya memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jadi inilah hal yang kita lakukan Bapak Ibu ketika kita mengatakan, aku ini mengasihi Tuhan. Aku ini mengagungkan Tuhan, aku ini menyembah Tuhan, aku ini memuliakan Tuhan. Maka ketika kita menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan, dikatakan sebagai orang percaya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan ini dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mengasihi Tuhan itu juga, poin yang selanjutnya adalah kembali kepada hukum yang kedua itu, mengasihi sesama. Kalau kita bertanya juga, bagaimanakah kita mengasihi sesama kita? Mengasihi sesama, yaitu yang pertama, menghargai sesama sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, seringkali kita mengatakan, aku mengasihimu. Bahkan dengan mudah kadang kita mengatakan kepada pasangan-pasangan kita, aku mencintaimu. Tapi apakah kita menghargainya? Itu nanti kadang kelihatan bagaimana cara kita menerima dia, mengerti dia. Karena kenapa? Menghargai sesama itu penting dan itu adalah bagian daripada mengasihi sesama. Tidak ada istilah, saya ini adalah gambar Tuhan, rupa Tuhan, maka dia itu rupa yang lain. Tidak. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dan dipandang oleh Tuhan ketika Tuhan selesai menciptakan. Baik dan sangat baik. Maka mau cacat dia, mau tidak sempurna menurut kacamata penglihatan kita, hargailah dia. Terimalah dia. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah menolong sesama tanpa pamrih dan pilih kasih. Maka ketika hati ini tergerak untuk menolong sesama, kita peduli kepada sesama. Maka sama sebenarnya apa yang diumpamakan oleh Yesus, orang Samaria yang murah hati. Tanpa melihat apakah itu adalah orang yang sama-sama berasal dari daerahnya. Apakah itu seagama dengan dia? Tidak. Tapi dia menolong karena benar-benar karena kasih, karena tergerak hatinya oleh belas kasih. Makanya dia katakan menolong sesama tanpa pamrih dan pilih kasih. Saya menolongmu, saya membantumu, bukan karena saya ada maunya. Saya memberimu, bukan karena narsis. Supaya dipuji, dipertontonkan, tidak. Tapi karena kita mengasihi dia, kembali ke satu tadi, menghargai dia sebagai imago Dei. Yang ketiga adalah bersikap baik kepada sesama. Ini juga penting Bapak Ibu. Bagaimana juga kita menganggap sesama kita itu dengan baik, memperlakukannya dengan baik. Bukan kita menolongnya lalu kita dulu menyampaikan kata-kata yang membuat dia tersinggung, menekan dan sebagainya. Itarewa itata tolong nabodaba, tapi kenyawa lisafuh. Itu lagi tidak ada artinya. Membantu ya membantu, menolong ya menolong. Mari kita ingat apa yang dikatakan tadi. Pembacaan yang kedua. Kita mengasihi sesama kita karena Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Maka Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Mari kita lihat. Yang menjadi kesimpulan dari pada
pertanyaan atau daripada firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah, ketika mengasihi menjadi hukum yang terutama, maka kasih hendaknya menjadi titik tolak semua perbuatan dan tindakan hidup kita. Cara hidup dan perilaku kita harus berakar pada kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Ini kesimpulan Bapak Ibu. Maka apa yang menjadi dasar daripada kasih itu? Ketika kita mengasihi sesama, yaitu karena kasih Tuhan. Dan titik tolak semuanya adalah harus juga karena kasih. Maka kalau didasari dengan kasih Bapak Ibu, maka pastinya tidak akan ada orang yang akan menyesali ketika suatu saat dia akan menolong sesamanya. Ketika dia mengasihi sesamanya karena kasih Bapak Ibu, maka suatu saat dia tidak akan memperhitungkan untung ruginya. Ketika dia mengasihi sesamanya Bapak Ibu, karena didasari dengan kasih, maka suatu saat dia tidak akan berhenti walaupun ia dilukai, disakiti oleh orang yang pernah ia tolong. Tapi kasih itu akan berkesinambungan. Kasih itu tidak berhenti. Kasih itu menjadi nafas kehidupannya. Karena dia mengatakan, aku hidup oleh karena kasih Tuhan. Dan yang terakhir dari Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jelas dikatakan di sini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jangan kita berkata aku mau mengasihi Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Sementara orang yang ada di sekitar kita tidak kita pedulikan. Di sini dikatakan dia seorang pendusta. Tapi dia harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu, kadang hati ini memang terluka karena orang-orang yang kita kasihi. Kadang hati ini menangis Bapak Ibu karena memang orang-orang yang kita bantu tidak bisa menghargai kita. Tapi ingatlah, kasih Yesus. Dia mengorbankan dirinya. Apakah dia menuntut balasan? Tidak. Teruslah mengasihi, mengampuni, sehingga kasih itu tetap jalan. Biarlah kiranya Bapak Ibu, kita praktekkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya teori, tapi benar-benar kita praktekkan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sukacita, damai, sejahtera, kerukunan, kebersamaan, kesatuan, itulah yang tercipta. Jangan seperti ahli Taurat, Yesus melihat bagaimana dia bijaksananya. Tapi Yesus berkata, engkau tidak jauh daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud siapa di sini? Yesus. Tapi karena hatinya tertutup, karena iri hati, ia tidak bisa menerima kerajaan Allah itu. Tapi kita yang telah menerima keselamatan, hendaklah kita melihat salib Yesus, vertikal, horizontal. Biarlah kiranya Bapak Ibu firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yang menjadi ayat hafalan dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita sebutkan bersama-sama tiga-tiganya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga
mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21